politik pada saat itu di penjara. Begitu di dalam penjara, setan ngebisikin Buya Hamka, "Hai Hamka, engkau ini seorang ulama besar, seorang pejuang di Indonesia. Masa engkau dituduh sebagai pemberontak dan engkau sekarang ada di penjara? Tuh ambil aja pisau, saya tuh orang tadi engkau." Ada bisikan seperti itu di dalam hatinya Buya Hamka. Tapi di saat itu Buya Hamka lebih memilih melawan dengan iman, dengan istighfar. Akhirnya Buya Hamka nggak menurutin bisikan tadi. Padahal Buya Hamka bisa nggak di saat itu ngambil pisau terus bunuh diri? Bisa. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ada orang stres, depresi, dengan bunuh diri, jangan dikit-dikit kembali ke takdir, jangan dikit-dikit ngeratakin nasib. Ya, manusia itu antara dipilih dan memilih. Sama seperti antum. Lagi musim hujan, ya, lagi musim-musim penyakit, tapi antum semua ibu-ibu, bapak-bapak lebih memilih untuk hadir di pengajian ini. Kan bisa aja, dengan ngopi, ngerokok, gue enak di rumah daripada gue ngaji, stres. Kan bisa begitu. Tapi antum lebih memilih untuk hadir, berarti emang itu pilihan antum. Jadi kesimpulan apa? Jangan kita nungguin hidayah. Hidayah kudu dicari. Kalau ada orang mengatakan gua nggak mau ngaji, nggak mau sholat dengan alasan belum dapat hidayah, sampai mampus nggak bakal dapat hidayah orang kayak gitu. Wala'iyatubillah. Baik, kita masuk ke pembahasan. Faslun, ini satu pasal. Makalah yang kemarin masih hafal ya. Hifzul fasle khairun min qiraati wa qirain. Menghafal 2 pasal lebih baik daripada membaca 2 tumpukan kitab. Kalau bisa hafalin nih. Boro-boro ngapalin ini. Orang urusan rumah tangga aja bejibun. Ya paling tidak paham lah, meskipun gak hafal Arabnya, paling tidak ya artinya, maknanya paham gitu. Karena ilmu bukan yang dicatat. Ya emang ilmu dicatat seperti hewan buruan, tapi yang penting ilmu itu yang dihafal, yang diamalin, itu yang namanya ilmu, yang bermanfaat itu seperti itu. Fasulan, ini satu pasal. Tahrumu sholatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Jadi ada 5 waktu di mana sholat itu diharamkan pada 5 waktu tersebut. Cuman yang dimaksud dengan haram di sini adalah sholat nafal mutlak. Kayak contoh, si fulan kebiasaannya sholat sunnah, cuman sunnahnya nggak disebutin, tak sholat sunnah duha kayak para wali-wali, sholat 1000 rakaat, 100 rakaat, kayak gitu kan para wali-wali nggak disebut itu, ini sholat duha apa sholat itu, disebutnya sholat nafal mutlak yang nggak ada namanya. Jadi habis wudu langsung sholat aja, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, saya niat sholat sunnah 2 rakaat, Allahu Akbar. Itu namanya disebut sholat sunnah nafal mutlak namanya, yang gak ada namanya. Jadi habis wudu langsung sholat 2 rakaat, saya niat sholat sunnah nafal mutlak, saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Itu disebut dengan nafal mutlak. Baik, haram sholat yang tidak memiliki sabab terdahulu atau yang berbarengan. Jadi kan di sini dikatakan haram pada 5 waktu, kecuali sholat-sholat yang memiliki sabab terdahulu atau sabab yang berbarengan. Sabab terdahulu contohnya seperti apa, Beb? Contohnya kalfaitah, seperti
sholat yang diluputkan, artinya sholat qadha. Tadi kan waktunya sih belum dibahas nih. Jadi kan ada 5 waktu yang diharamkan di situ, ya. Kecuali sholat yang memiliki sabab yang terdahulu atau sabab yang berbarengan. Sabab terdahulu itu contohnya seperti apa? Sabab terdahulu contohnya seperti al-faitah. Seperti sholat yang diluputkan, sholat diqadha. Kayak misalkan antum di masa lalu banyak utang sama Allah Ta'ala, banyak sholat yang ditinggalkan, terus antum mau mengqadha di waktu yang diharamkan tersebut, gitu loh. Maka boleh tuh di situ. Waktunya kapan aja, Bib? Ntar kita bahas. Kalau misalkan ada orang usia balik 15 tahun sampai umur bangkotan, umur 90 tahun, kagak sholat tuh dia. Kagak sholat, kagak bayar zakat, kagak puasa, maka wajib diqadha. Namun Imamul Haddad memberikan fatwa, walaupun dia sudah banyak meninggalkan kewajiban, tapi tidak dituntut untuk buru-buru mengqadha. Jadi Imamul Haddad memberikan fatwa boleh. Kayak misalkan contoh ada orang pengen sholat qadha, setiap habis sholat subuh dia sholat subuh lagi, habis sholat zuhur dia sholat zuhur lagi. Takutnya kalau misalkan ada orang baru hijrah, utang sholatnya banyak, dituntut buat buru-buru mengqadha, akhirnya dia kecapean, gue malas lah gue kayak gini, gak usah sholat kan anjir. Gitu. Dia pelan-pelan gitu maksudnya. Terus kalau misalkan dia meninggal gimana, Beb? Oh, meninggal. Kalau misalkan dia meninggal gimana? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu tergantung dengan, kalau misalkan niatnya dia mengqadha pelan-pelan tersebut untuk lunasin, maka insya Allah semuanya sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi selain sholat yang diqadha? Yang kedua, sholat al-mandzurah, sholat yang dinazarkan. Seandai kata gua dapat si fulan nih, gua bakalan sholat 100 rakaat. Misalkan tim hadroh siapa nih mau ngucup, asik. Ya Allah, kalau hamba bisa dapetin anaknya si fulan, ya Allah, bakalan sholat 100 rakaat. Nah itu kan sholat yang dinazarkan tuh. Dia sholat di waktu dimana di situ diharamkan, maka hukumnya sah. Ngerti orang deh? Ya. Waktunya sih belum dibahas, waktunya nih kapan aja. Tadi yang kedua, sholat al-mandzurah, yang dinazarkan, sholat yang dinazarkan. Nazar misalkan kalau misalkan gua arisan dapat nih, gua pengen sholat 300 rakaat misalnya. Terus dia sholat di waktu diharamkan di situ, maka hukumnya sah. Baik. Wa tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada orang misalkan datang ke masjid, habis wudu dia sholatnya disebut sholat sunnah tahiyatul masjid. Dia melakukan sholat tersebut di waktu yang diharamkan, maka hukumnya sah. Contoh, ada orang datang ke masjid habis asar misalnya. Dia sholat sunat tahiyatul masjid, kan habis asar tuh waktu yang diharamkan tuh. Gak boleh orang melakukan sholat. Tapi karena dia sholat sunat tahiyatul masjid,
walaupun dia melakukannya di waktu yang diharamkan, maka hukumnya sah. Ngerti kira-kira ini? Tadi tahiyatul masjid